Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan video saya ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Teman-teman semua, kali ini saya akan sedikit memberikan satu tanggapan-tanggapan tuh mengenai bagaimana bintik proses itu di lapangan ya. Jadi ini ada beberapa teman yang berkomentar di Facebook ya, yang memberikan satu pernyataan ya dalam Facebook yang mengatakan bahwa dia merasa bingung ya, bahwa sebaiknya saya menggunakan karet bintik proses ataupun atau tidak gitu. Nah, ada beberapa tanggapan-tanggapan yang cukup menarik untuk bisa menjadi pembelajaran buat kita juga. Mana yang baik dan mana yang benar itu relatif, itu terserah dari teman-teman mau menggunakan pendapat yang mana. Berikut ini adalah cuitan dari teman-teman ataupun pendapat dari teman-teman yang ada di Facebook. Ya teman-teman semua, saya akan membacakan salah satu pernyataan dari Daddy Blocker yang ada di Facebook ya. Dia menyatakan begini, kadang jadi pemain bintik tuh serba salah ya, juga ya. Pakai bintik standar pabrikan efeknya kurang jahat, alhasil ditabukin lawan. Terus di satu sisi pakai bintik yang efeknya jahat, rata-rata sudah nggak asli atau pabrikan atau proses boros di kantong katanya. Jadi kalau pakai kalau pakai bintik yang jahat itu atau yang proses itu sering kali ganti ya, karena memang gampang rontok ya. Pertanyaannya adalah, mending pakai bintik yang efeknya jahat, prosesan, walau boros di kantong tapi dapat kepuasan, atau pakai bintik standar tapi main kalahan. Jadi ada dua opsi pertanyaan dari Daddy Blocker ini. Dan kalau saya lihat ini banyak sekali yang memberikan komentar. Nah, komentar yang paling saya sorot ini adalah punya Coach V Ahmed. Komentarnya menurut saya cukup menarik ya, karena memang menurut saya objektif ya. Tapi saya kembalikan lagi pada teman-teman semua. Dia menyatakan begini, Daddy Blocker, bintik jahat dalam istilah pabrik itu disebut deception. Kemudian di bawahnya dia kasih keterangan, pabrik sudah mengatur kadar deception dengan cara mendesain geometri people-nya atau bintiknya ya, yang dibatasi oleh aturan ITTF agar karet dapat dimainkan dalam rangka olahraga tenis meja yang menyehatkan, menyenangkan, berkesinambungan, berprestasi, menghibur, mendidik, dan seterusnya. Selanjutnya, rumus karet jahat itu datangnya dari mana Om? Nah, jadi si ini menanyakan ya, rumus karet jahat itu datangnya dari mana? Kita baca selengkapnya. Ini bertentangan dengan tujuan olahraga sebagaimana yang diatur. Jadi kalau mau dikatakan pemain tenis meja, maka gunakan alat-alat tenis meja yang sudah ditetapkan. Nah, saya bacakan lagi. Kalau mau main kelas bebas, maka membuat asosiasi baru dengan aturannya. Mendapat kepuasan pribadi, menyakiti orang lain, attitude ini tidak perlu dibahas di sini menurut dia. Jadi, gunakan alat standar, legal, sesuai ketentuan, dan berlatih serta bertanding. Ya, ini objektifnya seperti ini ya. Jika tidak mampu berlatih dengan alat standar, maka minggir saja. Beri jalan kepada generasi muda yang pasti lebih mampu. Ini pendapat pribadi dari kolase apa tadi ya, saya lupa. Coach V Ahmed ya, ini pendapat pribadi ya. Ya, kemudian juga banyak sekali sih yang memberikan pendapat yang lainnya. Seperti Donny Kriens memberikan pendapat seperti ini. Mima itu pakai bintik pabrikan alias bukan proses, tapi bisa menangan tuh mas. Nah, ini juga pendapat dari pribadi dari Donny Kriens ya, sepertinya menggunakan karet Donic ya.
Pendapat yang lainnya ada dari siapa nih? Sigit Baskoro ya. Sigit Baskoro memberikan pendapat, sing penting happy aja on. Ya, memang betul, yang penting main pingpong itu bisa happy aja, karena yang pasti memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian Tiar Rahman, tujuan bermain saya sih senang-senang, bukan menang. Ya, itu pendapat pribadi. Tapi juga ada yang memberikan pernyataan membalasnya ya. Tiar Rahman, kalau kalah terus kayaknya jadi nggak menyenangkan, karena mencari bermain itu tujuannya biar kita senang ya. Kita lihat pernyataan atau jawaban dari Bima Sakti. Menang kalau nggak happy nggak asik bro. Jadi artinya happy ini mungkin kalau kita menang dengan skill, kemudian tidak menggunakan alat-alat yang melalui proses itu, mungkin itu lebih gentleman mungkin ya. Tapi pendapat mereka sih ya beragam ya. Ada yang menjawab Binser saja bos, Binser itu bintik serang ya. Kemudian ini ada Premium Gold First itu memberikan jawaban nih. Justru saya kadang pertanyaannya, pakai bintik prosesan itu apakah perbuatan jujur bukan? Proses cheat, manipulasi ukuran bukan? Menggunakan bintik proses, perbuatan yang ideal atau gentle, bukan untuk seorang pemain untuk menang. Ini pendapat yang berbeda ya. Bintik proses apakah cara yang legal dan memuaskan bagi seorang pemain apabila pakai bintik proses? Pertanyaan sih sebetulnya. Mohon pencerahannya pada senior-senior. Mohon maaf apabila pemahaman saya berbeda, karena banyak pemain-pemain hebat di luar sana sudah meninggalkan bahkan tidak memakai cara-cara dengan menggunakan bintik proses yang selama ini ada di daerah-daerah tertentu. Ini mungkin yang ada di Indonesia ya. Nah, oke, kita jawab lagi. Dari jawaban Deddy Supriyadi, sakarepmu. Ya, sakarepmu ini menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengan pandangan-pandangan mengenai bahwa bintik proses itu bukanlah sesuatu yang bukanlah sesuatu yang legal ya. Jadi mungkin beliau ini menggunakan bintik proses juga ya. Nah, kemudian 1&7, kadang kalau kita menang kasihan lawan. Dalam hati ini saya sadar kalau saya pakai halus belum tentu menang. Jadi semacam ada manipulasi perasaan ya. Kadang kalau kita menang kasihan lawan karena memang bintiknya itu. Tapi menurut saya begini, meskipun dia menggunakan bintik proses, tapi tidak gampang loh kita menggunakan bintik proses itu. Itu membutuhkan skill tertentu menurut saya ya. Karena tidak mungkin menggunakan bintik proses itu orang bisa langsung bisa, pasti ada proses belajarnya. Jadi menurut saya menggunakan skill juga, meskipun memang ada segi prosesnya ya. Ini ada jawaban dari Kentus, pakai bintik proses dari cari lawan pemula, pakai bintik proses dari cari lawan pemula. Oh, dan pakai bintik proses dan cari lawan pemula mesti puas banget ya. Jadi ini tanggapan dari Kentus ya. Ada juga dari Karno Junedi, percuma lihai pakai bintik proses, giliran turnamen tak boleh. Bintik standar orang susah pada paham bola. Jadi bintik standar orang susah karena pada paham bola, mending polos saja. Bola bisa diapakan saja tergantung dari kita, dari akal kita. Ya, ini ada jawaban lagi mungkin yang kontra terhadap bintik proses ya. Karno Junaidi mengatakan, perhatikan saja, orang yang menggunakan bintik bertahan mau masuk divisi 5 saja sulit, mentok kemampuannya. Dari tingkat kecamatan sampai dunia, yang maju dan juara adalah yang menggunakan karet polos. Ya, apa sih?
Pandangan boleh-boleh saja ya, pandangan boleh berbeda, tapi yang jelas kita tetap berolahraga tenis meja. Boleh setuju, boleh juga tidak ya, karena hak masing-masing. Kita bisa mengambil jalan tengahnya saja. Meskipun saya juga punya satu pandangan sendiri ya mengenai bintik ini. Ya sekali lagi sih, memang ini tantangan sebetulnya buat kita dalam menghadapi karir bintik, baik proses ataupun yang non proses. Semuanya sama, semuanya mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Bahkan saya juga ada salah satu pemain bintik yang memang menggunakan bintik pabrikan yang sama sulitnya dengan bintik yang proses. Itu artinya apa? Sebetulnya ada alternatif bagaimana cara menggunakan bintik kalau memang dia menggunakan skill, meskipun dengan menggunakan bintik yang pabrikan. Menurut saya tetap bisa survive juga, menurut saya ya, karena ada beberapa pemain yang saya nilai memang menggunakan bintik yang non proses atau yang pabrikan tapi bisa survive ya. Seperti tadi ada yang menyebutkan David Jacob, ada yang menyebutkan Zaru, tapi memang mereka tidak menggunakan bintik bertahan ya. Dalam konteks ini yang dibahas adalah bintik bertahan atau bintik panjang ya. Nah, jadi menurut saya penggunaan bintik itu ya sah-sah saja sih, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kemudian bagi lawan-lawan yang tidak menghadapi bintik, ini juga sebenarnya pembelajaran, karena saya juga sering kalah dengan bintik dan merupakan pembelajaran juga buat saya bagaimana cara menghadapinya. Jadi bukannya harus kita melarang mereka menggunakan karet bintik proses itu ya. Jadi cukup menarik ya teman-teman semua. Jadi beberapa tanggapan dari teman-teman memang memberikan motivasi tersendiri buat kita, bagaimana kita bisa bersikap dalam menghadapi berbagai macam perubahan, terutama dalam teknologi perkaretan. Oke teman-teman semua, semoga bahasa ini bisa membantu teman-teman semua untuk sedikit mengenal bagaimana di lapangan ya untuk perkaretan ini. Ada yang menggunakan bintik normal, ada yang menggunakan bintik serang, ada yang menggunakan bintik proses. Semuanya itu tergantung dari pemainnya masing-masing dan bagaimana kita menyikapinya. Tapi yang jelas tetap berolahraga tenis meja. Salam olahraga. Nah teman-teman, demikian tadi adalah beberapa cuitan dari teman-teman yang ada di Facebook yang bisa memberikan kita wawasan sih sebetulnya ya. Jadi kita bebas-bebas saja mau menerima pendapat yang mana, karena pada prinsipnya bermain pingpong itu memang ada resikonya ya. Ada yang suka, ada yang tidak suka, kemudian ada juga yang memang betul-betul menghayati permainan ini, kemudian bisa melakukan riset dan lain-lain sehingga bisa mengambil kesimpulan bahwa bermain tenis meja itu yang baik adalah bla 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 menurut pengertian yang dipahami. Dan sebaiknya sih memang untuk saya sendiri sih menyarankan sih buat teman-teman ya, kita bermain tenis meja sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan keinginan kita, motivasi kita itu seperti apa. Jadi jangan hanya mengikuti apa yang menjadi tren yang ada saat sekarang ini, tapi tanyakan pada diri kita apa yang terbaik buat kita. Terima kasih, semoga bisa membantu teman-teman dalam bermain tenis meja.